Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak henti-hentinya kita bersyukur kepada Pencipta, Pengatur, Penguasa alam semesta Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan berbagai macam nikmat hingga detik ini kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, taruh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang saya muliakan, tema kultum subuh pagi ini adalah nuzul Quran ke dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ayat 192 sampai 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini tanzil, turun secara berangsur-angsur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, ala qalbika, ke dalam hatimu. Ini akan kita bahas. Ala qalbika litakuna minal munzirin, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Terkait dengan Al-Quran turun, ada 3 kosakata dalam Al-Quran: anzala, nazzala, nazala. Anzala turun secara langsung sekaligus. Kalau nazzala turun secara berangsur-angsur, bertahap-tahap. Nazala dalam ayat Asy-Syu'ara ayat 194 tadi turun ke dalam hati. Jemaah saya muliakan,
ada beberapa ayat yang mengkorelasikan antara Quran dan hati dan Al-Quran. Hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dengan kata qalb atau qulub, fuad atau afidah. Hatinya juga hati, fuad hati, qalb hati, afidah hati, qulub hati. Bedanya kalau qalb hati bendanya, fuad suasana hati, atau juga dengan sadr atau sudur, dada yang menjadi tempat bersemayamnya hati. Jemaah saya muliakan, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 194 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya hakikat nuzul Quran itu adalah nuzul di dalam hati. Al-Quran turun dalam hati kita. Kita tahu dan kita sering dengar bahwasanya wa ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu, kalau dia baik maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, kalau dia rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menerangkan bahwasanya hakikat nuzul Quran itu di hati, itu maknanya bahwa sumber kebaikan dan kesalehan itu di hati, yang nanti akan mempengaruhi mata kita, akan mempengaruhi telinga kita, akan mempengaruhi mulut dan seluruh anggota tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat lain yang hubungannya Al-Quran dan hati. Tadi surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Dalam surat Al-Baqarah ayat 95, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul man kana aduwwan di Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Kalau kamu bermusuhan dengan Jibril, maka sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan kepada hatimu. Ayat ini menyebutkan fa innahu nazzalahu ala qalbika, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan ke dalam hatimu. Dalam surat Qaf ayat 9 ayat 37 Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada ayat-ayat Al-Quran itu menjadi peringatan untuk siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang punya hati. Ayat ini mengatakan bagi siapa yang punya hati. Bukankah setiap manusia dia punya hati? Tapi sebenarnya yang memiliki hati yang baik itu adalah yang bisa memahami ayat-ayatnya. Setiap kita punya hati, tapi tidak semua kita punya mata hati.
Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan kepada kita bahwa yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang punya mata hati. Liman kana lahu qalbun, bukan hanya melihat ayat-ayat itu dengan mata telanjang, tapi juga melihatnya dengan mata hati. Au alqas sam', atau bagi yang mau mendengar, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun dalam alam semesta yang menjadi sarana untuk melakukan tafakur dan tadabbur. Jemaah saya muliakan, kemudian surat Muhammad ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah terkunci. Saya ulangi, apakah mereka tidak mentadaburi, merenungi Al-Qur'an, atau hati mereka terkunci? Tadabbur Al-Qur'an dengan hati terkunci ini punya makna. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya hati kita itu seperti ada kunci, ada pintu. Ketika hati ini, qalb tadi itu atau fuad tadi itu, kita perlakukan dengan interaksi terhadap Al-Qur'anul Karim, baik dengan membacanya, memahaminya, menghafalnya, mentadabburinya, maka itu menjadi asbab hati terbuka. Sebaliknya, kalau kita tidak membaca Al-Qur'an, tidak memahaminya, tidak mentadabburinya, maka itu yang akan menjadi hati kita tertutup. Yang membuat hati kita terbuka dan tertutup adalah kita sendiri. Bagaimana pola interaksi kita dengan Al-Qur'an? Pola itulah yang akan membuat hati kita itu terbuka atau tertutup. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya ketika kita tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an secara baik, maka dia akan berefek kepada hati terkunci. Dalam surat Al-Hadid ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datang kepada orang-orang mukmin untuk hati mereka itu khusyuk dengan Al-Qur'an, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini mengkorelasikan antara Al-Qur'an dengan hati yang khusyuk. Makna sebaliknya, hati bisa tidak khusyuk karena kita jauh daripada Al-Qur'an. Cara untuk membuat hati kita khusyuk, hati kita tenang, hati kita nyaman, tentram, adalah dengan Al-Qur'anul Karim. Jemaah saya mulakan, inilah beberapa ayat yang secara khusus menghubungkan dan mengkorelasikan antara Al-Qur'an dan hati dan Al-Qur'anul Karim. Jadi setelah kita memahami tentang nuzul Quran baik secara langsung maupun secara berangsur-angsur, maka
yang perlu kita maknai terkait dengan nuzul Quran itu adalah bagaimana Al-Quran itu turun ke dalam hati kita. Tadi bahwasanya ketika Al-Quran turun ke hati, maka ini akan mempengaruhi semua anggota tubuh kita. Tatkala kita disirami, hati kita disirami dengan nur Al-Quran, maka nur Al-Quran itu akan berdampak kepada mata kita untuk bisa melihat, mengambil pelajaran, untuk kita bertafakur terhadap bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hati kita disinari dengan nur Al-Quran, itu akan berdampak kepada telinga kita yang mudah untuk mendengar kebaikan, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar pelajaran, untuk membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hati kita disinari dengan Al-Quranul Karim, maka dia akan mempengaruhi, berdampak kepada lisan kita, lidah kita, untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayatnya, berkata yang benar, berkata yang santun dan mulia. Apa yang keluar dari mulutnya adalah yang baik-baik, karena yang dibaca adalah yang baik-baik dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hati, karena dia disinari dengan Al-Quranul Karim, maka hatinya salim, hatinya baik. Jemaah saya muliakan, itulah makna yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Shad ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkannya kepada engkau wahai Muhammad, liyadabbaru ayatihi, untuk direnungi ayatnya, untuk direnungi maknanya. Bukan hanya sekedar kita baca huruf per huruf, tapi kita bisa merenungi apa yang kita baca, karena itu akan membuat hati kita lembut dan bisa memahami kalam-kalam ilahi. Waliyatadzakkara, dan juga untuk dijadikan pelajaran bahwa apa yang kita baca, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai minal jinnati wan nas, semua itu adalah zikra, pelajaran. Tatkala kita baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir di surat An-Nas, semua itu adalah zikra, pelajaran untuk kita. Dan begitu banyak pelajaran yang Allah berikan dari ayat-ayatnya, dari surat-suratnya, sehingga ini menjadi bekal bagi kita di dunia dan di akhirat. Waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal.
Jamaah saya muliakan, kuncinya ini adalah berinteraksi dengan Al-Quran dengan sepenuh hati. Konsepnya ada dalam surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya pada ayat-ayat Allah itu ladzikra, sungguh menjadi peringatan dan pelajaran. Bagi siapa? Yang pertama, liman kana lahu qalbun, bagi siapa yang memiliki hati. Memiliki hati untuk menggunakannya dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan mata hati untuk bisa meraih sebanyak-banyaknya nilai-nilai Al-Quran. Maka mata hati ini selalu kita asah, selalu kita sirami dengan zikir, selalu kita warnai dengan Al-Quranul Karim, sehingga mata hati kita akan semakin cemerlang dan cerah, bisa melihat dalam perspektif Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah dengan kita al-qassama, dengan banyak mendengar, menggunakan telinga kita untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang langsung maupun gak langsung dari apa-apa yang ada di sekitar kita, yang itu kita hubungkan dengan Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga adalah dengan kita selalu menyaksikan, melihat, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Inilah 3 syarat untuk kita bisa mendapatkan pelajaran yang sebanyak-banyaknya dari Al-Quranul Karim. Dan ini juga 3 syarat untuk menjadikan Al-Quran itu turun ke dalam hati kita. Al-Quran turun ke dalam hati nggak bisa dengan doa saja, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Tapi perlu ada usaha ikhtiar dari kita untuk bagaimana caranya Al-Quran itu turun dalam hati. Bukan juga dengan kita misalnya mengambil lembaran Al-Quran kemudian kita rebus, kita minum, bukan begitu juga. Tapi ayat-ayat itu dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai Minal Jinnati wan Nas mewarnai hati dan jiwa kita. Itulah sebenarnya hakikat daripada nuzul Al-Quran ke dalam hati kita, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan korelasinya antara Quran dan hati dan Al-Quran dalam 5 ayat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menjadikan Al-Quran itu turun ke dalam hati kita, Al-Quran turun kepada mata kita, Al-Quran turun ke dalam lidah dan mulut kita, Al-Quran turun ke dalam telinga kita, Al-Quran turun ke dalam anggota tubuh kita, dan dasarnya adalah Al-Quran turun ke dalam hati kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.